Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, lo tahu nggak kalau pendapatan lo stagnan, alias nggak pernah meningkat selama bertahun-tahun itu ternyata bahaya banget? Itu tuh ibarat lo nyimpen bom waktu buat diri lo sendiri. Gak hanya satu bom waktu, tapi ada 4 bom waktu sekaligus yang siap meledak. Ini bahaya banget buat kehidupan lo. Mau tahu kenapa? Yuk lihat sampai akhir ya. Nah, bom waktu pertama kalau pendapatan lo stagnan terus adalah lo berpotensi buat jadi miskin secara perlahan-lahan. Loh kok bisa? Ya bisa aja lah. Kan ada inflasi. Lo nggak bakal bisa menghindari inflasi yang selalu meningkat tiap tahunnya. Apa itu inflasi? Inflasi adalah penurunan nilai mata uang yang lo miliki. Daya beli duit yang lo miliki itu jadi melemah karena harga barang-barang jadi semakin mahal semua. Kalau semua harga barang jadi mahal, artinya biaya hidup lo otomatis naik tiap tahunnya. Bayangin aja kalau tiap tahun terjadi inflasi 4%. Artinya harga barang-barang, secara rata-rata, bakal naik 4% tiap tahunnya. Nah, coba sekarang lihat grafik yang gue bikin ini ya. Anggaplah lo punya pendapatan 10 juta tiap bulan. Artinya dalam setahun lo dapat total penghasilan 120 juta. Tiap bulan, lo keluarin duit 9 juta buat pengeluaran bulanan lo. Artinya dalam setahun lo habisin 108 juta rupiah buat semua pengeluaran itu. Tiap tahun gaji lo nggak bertambah, stagnan di angka 120 juta terus. Gawatnya, mau nggak mau lo bakal nemuin inflasi 4% tiap tahunnya. Apa yang terjadi? Pengeluaran lo tiap tahunnya akan bertambah 4%. Pengeluaran tahunan lo yang tadinya cuma 108 juta, bakal meningkat jadi 112,3 juta. Tahun depannya lagi jadi 116,8 juta. Tahun depannya lagi jadi 121 juta. Nah, sampai titik ini udah minus kan? Gimana kalau dilanjutin? Pendapatan lo udah nggak sanggup buat bayar semua kebutuhan hidup lo. Dari grafik itu kita bisa belajar. Awalnya pendapatan lo masih lebih tinggi daripada pengeluaran lo. Lo masih bisa menabung di titik ini. Terus lambat laun pendapatan lo nggak bisa menutupi biaya hidup lo. Akhirnya apa? Duit yang tadinya udah lo tabung mau nggak mau harus dipakai buat nutupin kekurangannya itu bukan? Lambat laun, semua tabungan lo bakal habis buat nutupin semua pengeluaran itu. Habis deh tabungannya. Lo jadi miskin. Bener nggak? Ini nih yang gue bilang kalau punya pendapatan stagnan itu sama aja jadi miskin secara perlahan-lahan. Lo nggak langsung bangkrut, tapi duit lo dihabisi sedikit demi sedikit tanpa disadari oleh karena inflasi itu. Makanya, lo harus tingkatin pendapatan supaya nggak jadi miskin perlahan-lahan oleh karena inflasi. Bahaya kedua ini soal kualitas hidup. Nah, kita lanjutin cerita segmen yang sebelumnya tentang inflasi tadi. Lo udah belajar kalau inflasi bikin semua harga dan biaya hidup jadi meningkat. Karena biaya hidup naik terus, tapi gaji lo segitu aja, lo cuma punya satu jalan, ngirit gila-gilaan. Masalahnya, ini bukan ngirit yang sehat, ini ngirit karena terpaksa. Karena nggak punya duitnya. Tiap kali mau belanja, lo mulai mikir 2 kali buat beli makanan yang lebih bergizi. Mau liburan jadi cari yang semurah mungkin. Bahkan biaya kursus buat anak lo perlu ditiadakan. Apa artinya? Lo mengalami penurunan kualitas hidup. Lo nggak akan peduli lagi dengan kualitas hidup, yang lo pikirin cuma satu. Tekan harga semurah mungkin supaya duitnya cukup. Gawatnya, kualitas hidup itu bukan cuma masalah nikmatin fasilitas hidup atau belanja barang yang lebih mahal dikit. Kualitas hidup itu juga berbicara tentang soal pikiran yang tenang. Karena pendapatan lo yang stagnan itu, lo jadi gampang overthinking dan ngerasa resah tiap kali ngeluarin uang. Lo takut duitnya nggak cukup buat hidup lo. Ketika lo merasa galau seperti itu, kualitas hidup lo udah menurun juga. Pikiran lo udah kacau balau dan ujung-ujungnya bisa stres juga. Bener nggak?
Gak cukup di situ aja, ada hal yang paling parah nih. Lo jadi kehilangan peluang buat maju. Karena sibuk dengan mencukupi kebutuhan hidup, lo jadi takut keluarin duit buat ikut kursus skill baru. Lo takut beli buku, atau ikut event networking penting. Akhirnya, lo terjebak di situ-situ aja, karena nggak ada duit buat investasiin diri sendiri. Gawat banget nggak tuh? Nah, tadi lo udah pusing buat mencukupi kebutuhan hidup lo. Buat liburan dan berinvestasi di leher ke atas aja udah nggak ada duitnya. Gimana sekarang kalau lo tiba-tiba dipaksa buat keluarin duit untuk kebutuhan darurat? Ingat, hidup itu kayak sinetron. Terkadang muncul kejutan yang gak enak. Gawatnya kejutan yang gak enak itu perlu biaya pula. Misalnya, motor tiba-tiba mogok di jalan dan perlu diservis. Tiba-tiba sakit dan harus masuk rumah sakit. Laptop buat kerja rusak dan perlu beli yang baru. Atau amit-amit kena PHK. Ini tuh seperti istilah, udah jatuh, ketimpa tangga. Udah nggak punya duit, masalah besar tiba-tiba datang. Apa nggak tambah pusing tuh? Akhirnya semua penyesalan lo yang selama ini terpendam di dalam hati bisa-bisa meluap. Lo jadi marah-marah. Lo jadi tambah stres, lo jadi tambah menyalahkan diri lo sendiri. Ini bukan sekedar penurunan kualitas hidup aja. Oh no. Tapi ini udah masuk fase darurat kehidupan lo juga. Nah, ini dia bom waktu keempat yang paling parah. Walaupun lo udah berusaha ngirit, udah berusaha nurunin gaya hidup, ada aja duit yang harus dikeluarkan. Duit udah nggak ada lagi tapi harus keluar dana. Akhirnya apa yang bakal dilakuin? Ya mau gimana lagi? Solusinya cuma satu, terpaksa ngutang. Masalahnya, ini bukan utang keren buat modal bisnis. Ini utang konsumtif buat nutupin kebutuhan hidup yang udah kelewat atau buat bayar biaya darurat. Nah, lo tahu sendiri kalau utang itu bukan duit gratis kan? Artinya lo harus bayar utang itu di kemudian hari. Masalahnya, pengeluaran lo aja udah kurang. Di bulan berikutnya lo dipaksa buat bayar utang beserta bunganya. Apa yang bakal terjadi? Ya jelas lo jadi tambah miskin lah. Duitnya nggak ada, harus tambah pengeluaran lagi. Biar ada duitnya, lo harus nurunin pengeluaran hidup lo lagi. Artinya kualitas hidup lo bakal tambah menurun lagi. Karena keuangan lo semakin sulit, lo tambah nggak bakal siap kalau menghadapi kondisi darurat lagi. Bener nggak? Begitu nggak ada duit buat bayar utang itu, apa yang lo lakuin? Pinjem duit lagi. Pinjaman duit yang baru dibuat bayar utang yang lama. Ini nih yang namanya lingkaran setan. Lo bakal terjerat utang. Jeratan itu yang awalnya biasa aja, makin lama bakal terasa makin menjeratmu makin keras dan makin keras lagi sehingga lo nggak berkutik lagi. Guys, kalau lo lihat lagi, semuanya tampaknya cuma berawal dari masalah yang sepele bukan? Awalnya cuma karena masalah pendapatan lo stagnan aja. Tapi ujung-ujungnya bisa gawat banget kan? Oleh karena itu, lo harus ingat satu hal ini. Berhati-hatilah kalau pendapatan lo stagnan. Lo harus ingat untuk selalu berusaha meningkatkan pendapatan lo dari tahun ke tahun. Ini berlaku buat semua orang. Belajar untuk meningkatkan pendapatanmu mulai dari sekarang. Jangan sampai terlambat. Pelajari video yang udah gue bikin ini supaya kamu bisa tahu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan. Meskipun pendapatan lo besar, bukan artinya lo nggak butuh buat ningkatin pendapatan. Lo tetap harus berusaha ningkatin pendapatan lo tiap tahun. Jangan lupa berinvestasi supaya nggak kalah sama inflasi. Lo harus selalu ingat 4 bom waktu itu. Miskin perlahan, kualitas hidup yang menurun, nggak punya dana darurat, dan terjerat utang. Nah, video hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apakah kalian ada saran atau masukan? Gue undur diri, see you next time, bye-bye.